Komik TV. Sobat Anjay, selamat siang. Nggak biasanya hostnya ganti. Betul. Yang lain pada umroh. Iya. Sekarang saya yang pulang. Oke, hari ini saya Beni Halu Tanu Subjibju. Iya, akan mewawancara Aja ke bahasanya wawancara. teman Ngobrol. saya. Ngobrol, nggak Obsans, wawancara, ya. kita mau ngobrol. Obrolan santai. Iya. Hari ini ada siapa? Perkenalkan namanya. Iya, oke, hari ini kita mau ngobrol bareng. Jadwalnya jam berapa tadi? Jam Masih 2 ya, iya. Karena Waktu Indonesia bagian barat. iya, kita Lupa, barat kita banget. syutingnya di Zimbabwe. Enggak, barat Barat, kan, barat banget. Oke, bergabung ya semua. Iya, gue Les Dewika Ika. Les Dewika itu apa, Kak? Kalau di flyer yang kita sebarkan, Iya. pekarya. Ya, di pamflet Di pamflet. flyer. Jadi Les Dewika nama yang gue pilih buat serius di bidang seni sama di bidang nulis gitu. Jadi Oke. mungkin kalau teman-teman SMP, SMA tahu nama lengkap atau yang teman kuliah, kok namanya bukan ini, kok jadinya begini. Merek dagang. Merek dagang. Les Dewika itu brand. Jee. Brand. Jadi Les Dewika itu yang gue tahu dia adalah pekarya visual, pelukis. Juga yang gue tahu dia itu penulis. Dua item itu. Dulu malah gue tahu dia komikus malah. Iya, sebenarnya masih sih sama masih komikus. Oh iya, Masih kita kok tahu saya dari Oh, siapa, Pak? iya, saya kan Google. malah. Fashion designer ya? Oh iya, Oh dia iya, taunya. dia sempet dulu. Oh ya, ilustrasi sempet ngedesain, visual. sempet ngedesain. Kan Saya bukan Beni Google ya. Kak, bisa diceritain nggak Kak, apa perjumpaan pertama Iya, Ika perjumpaan. dengan dunia art itu umur berapa? kalau misalnya kita ngobrolin soal masalah art khususnya seni, itu mungkin dari kecil dari bawaan orok udah suka dari orok. Oh, dari orok. Kata nyokap gue begitu lahir bokap gue dipopoknya digambarin wayang. Oh gitu. Itu katanya. Tahu gitu. Gitu, kemarin ya anak anak gue yang lahir Meka, jadi bapaknya digambarin wayang, nggak tahu gimana mungkin akhirnya jadi suka wayang, jadi suka gambar, dari kecil suka, terus dari kelas 1 udah gambar-gambar, bikin komik kayak gitu. Kayak semua anak-anak rata-rata suka Gitu ya. gambar ya, suka gambar. Terus kalau cita-cita biasalah standar anak-anak, gue cita-citanya banyak, mau jadi ini, mau jadi itu. Terus sampai kita temenan, kita sama Beni, kita berdua nih, gue sama Beni temenan dari SMP. Jadi dari SMP udah mulai suka gambar, bikin komik, terus komiknya diedarin di satu sekolah, di kelasnya di apa sih, dulu gambarnya pakai spidol snowman. Oh, iya. Kalau kena keringet luntur. Dulu kena keringet terus kertasnya belum ngerti gimana cara editing, jadi kertas HVS itu dipotong jadi 4, terus abis itu dijilid sendiri, terus dibaca deh sama teman-teman satu sekolah. Iya. SMP, SMA. Dulu aku ingat tuh Ika suka buat karya hampir daily ya, terus ditempel di Mading. kaca kelas. Mading. Kaca kelas kelas 3 aku sempat baca. Lupa aku malah. Komiknya Aku itu lupa. hampir daily. Terus kita waiting banget. Lupa, aku malah lupa, pokoknya hampir kayak mading Jadi gitu. Ika tuh hampir setiap hari bikin satu lembar kayak HVS gitu. Dan itu diupdate terus. Ceritanya growing. Nah itu, dan itu sama terus dari SMP kelas 3 juga suka nulis dulu. Dulu mesin tik tuh, tik ya bunyinya, bikin masih disimpan deh, cuma kayak zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya, kita nggak punya akses untuk publish, kita punya karya, jadi kayak palingnya terbatas teman-teman sendiri, terus kita baca, terus kayak dulu masukin ke majalah koran agak susah gitu. Terus ya udah, niatnya sih pengennya ngelanjutin sekolahnya ke seni, tapi klise lah, nggak boleh. Nah gitu kan, mau jadi apa nih? Gitu kan, akhirnya nyasarnya ke sastra Inggris. Akhirnya kuliahnya sastra Inggris gitu. Cuma akhirnya kita balance lah. Terus tapi terus sempat vakum, gambarnya sempat vakum pas kuliah 4 tahun. Tapi sempat waktu kuliah sempat masih mau ngikutin kayak lomba-lomba desain. Ya bener tadi kata Harry, masih ikut lomba desain fashion. Dulu sempat ikut di Senayan. Oh gitu. Ya, cuma akhirnya nggak lolos, nggak menang. Jadi awalnya Ika sempat ditentang ya sama keluarga. Sempet.
Terus Kak, misalnya tadi Sampai sekarang juga sebenarnya sih. lanjutannya Kak gitu. Kan berarti kan tantangannya adalah pertanyaan besarnya berarti apakah bisa hidup dari seni gitu kan? Mungkin Nah, yang ditanyakan orang tua bener-bener kita kan. yang kita sering ngobrol. Nah, terus Ika sendiri gimana ngejawab itu karena mungkin banyak teman-teman kita yang seniman-seniman muda yang mungkin dalam dilema yang sama, mau total di kesenian atau mungkin mau mengikuti masukan dari orang tuanya. Kalau gue pribadi gimana ya, maksudnya jujur nih belum bisa gitu. Maksudnya belum bisa. Pertama akhirnya setelah awalnya gitu terus mikirnya kalau passion itu di sini pengen cuma gue tekanin adalah kayak gue punya passion, gue punya kesukaan, I just follow my passion. Jadi ngikutin aja gitu. Jadi akhirnya mungkin mulai serius pas sempet ngajar di TK Internasional, terus suruh gambar-gambar, akhirnya dari situ gambar, terus iseng ngelamar jadi tutor gambar manga dari 2007. Nah dari iseng karena awalnya kan ngomik tuh, nah terus akhirnya kepikiran jadi gambar. Jadi gambarnya masih kayak lo suka bilang gambarnya kayak komik gitu kan? Ya karena backgroundnya emang komik, emang suka banget sama komik, emang suka banget sama apa sih namanya kayak ilustrasi anak-anak. Terus mulai 2007 terus mulai 2009 akhirnya ada satu temen ya kalau nonton Chris, dia ngajakin waktu itu ngajakin collab bareng bikin baju dan segala macem. Akhirnya mulai kenal sama Aklirik, dari situ akhirnya mulai serius bikin. Ya udah akhirnya explore. Jadi mungkin kalau serius 2009 serius terus. Nah jadi dimulainya adalah mulai dari ngelukis di kerudung, melukis di sepatu, melukis pokoknya yang istilahnya kira-kira bisa dijual lah gitu, bisa dijual. Dan itu proses semua bahan dicoba. Jadi kalau mau ada yang serius bisa dibilang nggak murah, modalnya banyak, trial errornya banyak, beli kuas banyak, segala cat. Jadi mulai cat yang murah sampai agak mahal, belum yang mahal banget. Jadi belum sampai yang agak mahal banget. Terus trial error, terus buku kan mau nggak mau bagus, emang referensi banyak buku impor itu mahal. Jadi akhirnya kadang-kadang untungnya itu kalau buat gue pribadi larinya buat ke modal gitu, belum bisa untuk makan gitu. Ini seniman beneran nih. Belum, tapi maunya gitu. Maksudnya suatu hari mungkin bisa satu karya, satu ember gitu ya, satu tong gitu. Cuma prosesnya banyak, terus panjang banget. Apalagi kalau gue pribadi karena otodidak, jadi teknik itu masih gue ngerasa teknik masih zong banget, masih banyak yang harus diperbaikin. Makanya tadi sering datang ke pameran, terus ngobrol sama senior gitu. Nyari bikin network dengan senior juga penting. Betul. Terus ya udahlah, maksudnya akhirnya nggak usah terlalu yang gimana, just follow the passion aja gitu. Follow the passion, bukan network. Bergaul dengan senior, dapat wawasan yang lebih luas. Have fun. Oh ya Pak. Jadi Ika nyesel nggak Kak total di kesenian? Kayaknya enggak deh. Gue nggak nyesel karena maksudnya gini, akhirnya mau yang gue tekanin adalah berkesenian itu bisa buat kayak terapi. Ya kan, gitu. apalagi ini lagi COVID ya, kan stres. Oh ya, aku pernah lihat kamu kan sempet yang bikin seni untuk terapi ya. Iya. Bisa ceritain nggak dikit tentang itu? Iya kan, soalnya waktu itu sempet ngajar untuk anak-anak autis di Ciledug ya, kurang lebih berapa bulan. Dari situ akhirnya jadi ngerti, anak autis tuh kayak gini. Terus satu cara untuk ngembangin mereka, saraf motorik dan segala macamnya ya tadi, lewat seni tadi. Kayak yang simpelnya gini, karena kan anak-anak itu waktu itu usianya sekitar 17 tahun gitu ya, 18 tahun, tapi cara berpikirnya mereka kayak anak umur 5 tahun. Gitu. Jadi mereka belum bisa ngenalin, bayangin nih fisik 17 tahun, ganteng-ganteng lagi. Iya, tapi ketika diajak ngobrol, kayak ngajak ngobrol sama anak umur 4 tahun. Kayak misalnya kemarin mau pergi kemana, ini anak 17 tahun, terus kayak dia belum bisa notice apa yang dia pakai. Jadi akhirnya kita mulai dari yang benar-benar kayak anak umur 2 tahun gitu. Kayak warna, terus hari ini dia pakai baju apa, misalnya baju garis-garis, terus bentuk tubuhnya apa, ada yang gemuk, ada yang kurus. Di rumah ada berapa orang gitu, dan itu tuh baru basic ya, makanya
semoga ada rezekinya bisa lanjut lagi sekolah yang memang judulnya Art for Therapy. Oh ada ya? Ada, ya tapi di ternyata. Indonesia belum nemu. Oh gitu. Ada yang Sayangnya paling dekat di Singapura dan itu Oh. mahal banget. mudah-mudahan bisa ya kesampaian ya, Amin, tujuan amin, yang amin. baik Dan ya. jadi akhirnya seni untuk terapi itu maksudnya bisa untuk kita siapa aja. Jadi let's say misalnya kita lagi capek gitu, kita lagi stres, kita mau marah-marah daripada marahnya mungkin di sosmed atau lagi galau-galaunya di sosmed, ya udah di karya. Oh jadi seni ternyata ada impact yang lebih dalam dari seninya sendiri ya? Ya kalau aku Bisa. pribadi ya, menurut aku pribadi. Dan aku juga baru tahu ternyata ada sekolahnya. Ada. Sekolah khusus Art Art, for for Therapy. Oh iya iya. Gitu. Boleh di browsing, Oke, boleh di oke. Google, googling dan segala macam. Next Kak, pertanyaan Kak. Kan ada seniman, aku kebetulan kan seniman Ini musik seniman ya, ini seniman seniman musik musik nih. kayak gitu. Ada dua kutub lah gitu. Ada kutub yang otodidak dan ada kutub yang akademis. Menurut pandangan Ika tentang dua kutub itu lebih baik mana sih, otodidak or akademis? Aduh, serem nih jawabnya. Karena sekolah kasih kamu Ntar akademis. diprotes. Iya, yang ini soalnya bener-bener seniman murni dia nih. Kalau aku karena aku kan pure otodidak, tapi aku sendiri juga di satu sisi orangnya akademis banget. Karena kan ngajar tadi kan, kadang ngajar juga ngajar bahasa Inggris pula. Jadi 50-50 sih aku bilang. Jadi karena ternyata kalau aku pribadi misalnya ada masuk ke grup yang isinya memang akademisi, dosen-dosen semua. Ya mungkin kalau sama yang otodidak karyanya juga sama bagusnya gitu, atau mungkin bagusnya otodidak atau mungkin bagusnya akademisi. Jadi aku kembaliin lagi ke ya yang ini ya individunya masing-masing gitu, karena kalau itu aku jawab nanti bisa diprotes orang banyak gitu. Kayak masing-masing punya preference sendiri-sendiri Oke, gitu. kalau misalnya itu Tapi masih kalau menurut aku satu- bagus relatif kan gitu ya kan, bagus, relatif. bener, bagus relatif. Bagus relatif gitu. Benar. Dan apa ya juga maksudnya sambil ngobrol-ngobrol kayak dulu pernah bantuin temen yang dari India gitu, dia bikin pameran di Indonesia, terus ngobrol-ngobrol sama dia, terus ada beberapa tamu-tamu di pamerannya di tim di 2016 gitu. Jadi dia banyak cerita. Jadi ini mungkin nanti bisa browsing, ada satu seniman India kalau saya nggak salah namanya itu Durga Bai kalau nggak salah. Jadi dia itu illiterate, dia nggak bisa baca. Lukisannya itu apa sih namanya kayak modelnya etik banget gitu, dan itu lukisan itu masuk galeri New York. Oh wow. Tapi akhirnya begitu masuk ke New York kan harganya mahal banget kan gitu, dan karyanya dia bersanding dengan ada karya lain dari profesor mana gitu. Jadi akhirnya mana yang masuk ke galeri juga akhirnya kan beda-beda. Dari situ mana yang mungkin bagus kan taste pasar beda-beda. Betul. Kalau mau duit banyak ya bisa gambar muka gitu. Kalau udah terkenal ibaratnya cuma gambar pisang, Berarti- pisang di lakban doang itu Berarti sebenarnya gini, langsung laku banyak. sekolah bukan faktor utama di Iya. di bidang ini. Kalau menurut Kalau dokter kan nggak mungkin nggak sekolah. Iya, betul. Harus, gitu. Tapi kalau jadi seniman tentang otodidak dan itu jadi abu-abu. Iya, betul. Nah kalau kita terusin lagi gini Kak, bakat penting nggak sih Kak? Oke, bakat. Gitu. Andai kata orang sekolah seni bagus gitu, tapi bakatnya kurang, apakah dia tetap bisa se-explore itu atau sebaliknya? Kayaknya nggak tergantung ya. Maksudnya kalau balik lagi kan ke teknik, karena sambil ngajarin anak-anak yang gambar lukis juga, maksudnya gini, bakat itu penting, tapi kayaknya cuma megang peranan sekitar 50% bakat, 50% usaha, effort, kerja keras. Mau bakatnya bagus, tapi dia nggak ada effortnya, nggak bakalan bagus. Kebanyakan misalnya kayak anak-anak nih, dia punya bakat, terus dia cuma iseng, ya udah selesai. Ya, Gitu. itu sih jadi kalau buat aku jadi motivasi sih sebenarnya, karena aku menganggap diriku nggak berbakat. Gitu. Jadi sama. aku put more effort aja. Kan makanya supaya kalau bisa hasilnya sama sama nah orang ya berbakat bener itu. kan kayak sering tulis dia sering tulis di komentar atau misalnya caption di sosial media juga. Aku pribadi sering nulis kayak nggak cukup talented, Iya. nggak cukup jenius, nggak cukup hebat untuk bisa ngeluarin karya-karya yang luar biasa, but I just love. Jadi semua buat teman-teman kita juga yang masih muda, yang lagi mencari jati diri Emang jati dirinya hilang di mana? di karya-karyanya. Iya. Emang jati dirinya hilang di mana? Jangan patah semangat ya Betul, Kak, betul. gitu. Karena banyak teman-teman kita nih di dalam perjalanan kita ya dari muda ya Kak, banyak teman kita yang lebih bagus gambarnya, lebih bagus main musiknya, tapi ternyata nggak bisa juga sampai ke tujuannya karena mereka patahnya di effortnya kan. Betul. Memang nggak mudah. Kayak kemarin kan
kemarin habis ikutin acara TNI kebetulan tuh hari Minggu, Sabtu Minggu itu barengan sama kurang lebih sekitar 170-an perupa seluruh Indonesia, banyak dari luar, banyak yang terkenal, senior semua, karyanya udah yang kayak berasa yang gitu, gue yang ngerasa yang aduh gitu. Iya. Tapi ya sudah, have fun aja. Iya, dan itu juga achievement kan buat kitanya ya kan. Jadi pencapaian juga, bahkan hanya satu stage tanda kutip bersama mereka adalah iya, benar-benar bisa bareng sama mereka itu udah yang sesuatu yang kita mungkin dari awal jadi kehormatan benar gitu. Betul. Iya betul. Ya karena jadi kayak bareng dengan ikan-ikan yang lebih banyak besar betul, gitu kan. Jadi kita nggak merasa. Jadi motivasi juga buat kita ya. Kak, mau tanya lagi Kak, menurut Ika kan teknologi lagi berkembang banget ya, terutama buat semua kita nih bidang visual, bidang musik, teknologi masuk dan mempermudah banyak proses kita gitu. Tapi juga ada plus minusnya. Ada satu sisi teknologi yang tanda kutip mengurangi aspek kemurnian seni kita. Iya, gitu. bahasanya dalam. Merekayasa terlalu jauh gitu. Nah, Ika sendiri memandang teknologi gimana Kak? Kalau aku sendiri teknologi itu pasti Ika kan anak analog lah, maksudnya pelukis yang beneran ini ya. Tapi aku bikin juga. Iya, Ika kan juga di maksudnya bermulai juga. Kan dari analog. Dari analog gitu, jadi akhirnya main ke digital. Main digital kan gitu. Tapi kan ada banyak anak sekarang yang jago banget digitalnya. Betul. Tapi tidak paham analognya. Betul. Gitu. Bahkan yang kita bilang dulu awalnya gini, misalnya kita anggap gitu desain grafis. Betul. Itu adalah beneran grafis. Betul. 2D 3D. Iya. Mediumnya, bukan layar. Betul. Kalau sekarang kan akhirnya murni layar dan itu juga kayak perdebatan banyak gitu kan. Kalau banyak baca buku atau senior lain bilang kayak gitu. Kalau aku pribadi sih balik lagi ke masing-masing. Jadi kayak mungkin memang dia ada yang skillnya, ada kok temen-temen yang emang jago ngomik gitu kan, grafis. Itu keren banget, tapi mereka selalu ngomong aku nggak bisa manual Kak gitu. Tapi kalau aku pribadi ya itu balik lagi ke mereka. Jadi pokoknya. Tapi Ika meng-apply ke diri Ika seberapa persen? Maksudnya akhirnya kalau aku dari zaman rekaman analog ke hari ini memotong mungkin hampir 70% proses waktu, terutama di waktu ya. Di seluruh proses lainnya aku tetap maunya feel-nya analog gitu. Kalau Ika sendiri ngebantunya atau memang tetap Ika percaya pada proses yang silam? 50-50 malah ya? 50-50. Pokoknya analog 50%, digital 50%. Oke. Pokoknya aku orangnya gitu deh, 50-50. Kak, ini ngomongin lanjutannya. Tadi kan Ika bilang challenging-nya adalah seni sebagai sebuah profesi kan. Artinya aku mau tahu penilaian Ika, masyarakat Indonesia terutama ya. Tingkat apresiasinya gimana sih terhadap kita tuh para seniman gitu menurut Ika? Misalnya ada gambarin gua dong harga temen ya gitu atau apalah gitu. Itu gimana sih masih atau sudah standar sih kayaknya orang yang bisa gambar pasti akan sering dimintain gambar gratis gitu kan. Cuma balik lagi kalau aku akan kasih gratis sama orang-orang yang pengen aku kasih. And that's fine. Maksudnya Ika udah kalau aku dalam taraf terganggu sebenarnya. Maksudnya yang ini tuh art and this is my job. Iya. Maksudnya gitu. Iya. Jadi ada benar. Aku mungkin akan menggratiskan sesuatu yang buat orang yang kita suka. Tapi for some reason ke orang tertentu mungkin akan sangat mahal. Betul. Begitu kan? Iya. Dan tadi Ika menurut Ika Indonesia udah segitunya nggak sih? Bagus nggak sih? Kayaknya kalau sekarang sih kurang tahu ya. Maksudnya mungkin kalau yang muda-muda lebih ngerti, mungkin mereka lebih punya pemahaman lebih. Tapi balik lagi, pokoknya semua balik lagi gini. Kalau ngomong pada umumnya pasti mereka belum bisa belum bisa kayak ngehargain bener gitu kan. Ya kayak tadi paling masih minta gratisan atau apa. Terus kalau harga misalnya minta nawar atau yang paling parah misalnya udah pesen, udah dibuatin terus nggak dibayar dan gitu kan. Yang paling kadang-kadang kita ini yang dihitung tuh harga produksinya ya. Iya, bukan value-nya gitu. Bukan value-nya. Gitu. Dan akhirnya untuk menentukan value apalagi buat yang otodidak gitu. Karena mereka kadang mikirnya, lu kan bukan lulusan anak seni gitu. Jadi kayak mungkin kita akan maksudnya mungkin sebagian mikirnya begitu gitu, sebagian lagi dia emang udah terkenal satu gores saja mungkin bisa 10 juta 20 juta gitu. Jadi memang kan itu kan berarti produk kan, barang, brand
akhirnya balik lagi ke orang yang mau beli, balik lagi ke orang yang bagaimana orang bisa menghargai atau nggak menghargai. Kalau ada orang-orang yang emang senengnya memang barang-barang branded, ya pasti pilihnya barang branded, merasa yang branded itu yang mahal gitu. Tapi kalau orang yang menghargai misalnya etiknya, kayak misalnya kain tenun gitu, itu bikinnya berapa lama sih? Itu kan bisa bulanan, tapi harganya akan kalah jauh sama satu tes heme gitu gitu. Padahal kalau dibilang proses, ya susahan yang kain tenun, tapi kan akhirnya ya itu jadi susahnya di situ. Kebetulan aku sama Ika sering bikin project sosial. Kita punya project bareng namanya Art for Care ya Kak. Oh iya benar-benar. Dan di situ juga sebenarnya lagi melatih pasar untuk menghargai karya seni. Karena di dalam kalau kita selalu bikin project itu karya Ika tidak pernah gratis. Gitu, dan selalu menghasilkan sumber donasi yang sangat besar buat semua project yang kita pernah kerjain ya Kak. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya kalau aku ini tergantung pengemasannya juga ngaruh ya Kak ya gitu. Bagaimana sebuah karya dipasarkan itu tergantung kita sebagai senimannya dulu yang menghargainya. Sehingga akhirnya baru value-nya bisa keluar. Gitu. Dan itu terbukti kalau kita bikin event-event, Ika selalu mahal lah karya-karyanya. Alhamdulillah. Jadi bermanfaat. Iya, alhamdulillahnya. Karena oke, mungkin sedikit nyentil, sorry kalau ada yang tersinggung. Misalnya bilang, wah ngelukis muka gitu kan, nah ya pelukis kayak kemarin ya pekerjaan yang haram. Kayak kemarin turun dari itu rame tuh. Kita lanjut ke situ. Karena kemarin pengalaman gitu, pas lagi acara di Taman Mini naik Gojek, gitu, tiba-tiba si drivernya nanya, Mbak, ya menurut Mbak ngelukis gimana gitu? Kan Mbak berkerudung, gitu kan, ujung-ujungnya begitu. Akhirnya kalau aku pribadi maksudnya ya kalaupun misalnya memang ada yang bilang haram ya sudah, tapi istilahnya uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang katanya dibilang haram tadi, meskipun kita nyolong enggak gitu kan, ngerampok enggak, korupsi enggak gitu, itu bisa bermanfaat. Itu kayak sebuah apa ya, bisa laku misalnya sampai 7 juta gitu kan, padahal aku sendiri belum pernah jual 1 juta gitu, secara pribadi, tapi kok laku untuk donasi, nyumbang malah untuk donasi malah dapat 7 juta. Jadi ya alhamdulillah ya itu kan ada dampaknya. Betul. Haramnya di mana teman-teman? Saja. Oke. Kak, ini Kak mau nanya Kak. Kalau anak muda nih, kita masih muda ya? Iya, kita masih muda. Ini kan kita pernah soalnya ada di persimpangan hidup kan. Iya, sampai sekarang tuh di persimpangan, selalu di persimpangan. Kita mau menentukan gitu jalan hidup nih. Kalau misalnya anak muda mau jadi seniman, misalnya seniman visual atau mau jadi penulis, itu idealnya tuh step by stepnya apa gitu supaya kan ada orang ini passion gua tapi ternyata passionnya adalah sebuah jalan buntu, kan salah juga kan. Gitu, kita juga sejelek-jeleknya kan kita nggak buntu-buntu amat Kak. Kita istilahnya kita bukan jalan buntu gitu loh, meskipun jalan setapak. Iya benar. Setapak hutan gitu ya. Gitu. Tapi kan kita masih terus bisa hidup dari sesuatu yang kita passion ini kan gitu loh. Nah, tips Ika ketika melewati semua jalan yang sulit itu apa gitu, supaya anak muda yang mungkin nonton tayangan ini bisa terinspirasi. Be honest, aku pribadi jelas sama anak-anak muda sekarang. Gitu. Iya. Jadi kalau bisa puter waktu, pengen deh mundur gitu. Bisa jadi muda lagi gitu. Ya udah nggak usah 15 tahun gitu. 10 tahun deh gitu. Kenapa? Karena kayaknya kalau tadi Benny nanya step by stepnya, sekarang itu kan zamannya udah beda. Apalagi kayak sekarang lagi new normal dan segala macam. Teknologi. Pokoknya gunain teknologi. Jadi Instagram yang punya TikTok. Nah itu bakalan YouTube. Nah itu mereka bisa dapat value, uang, famous juga, bisa dapat nama dari situ. Terus kalau mau serius ya pasti mungkin ambil jurusannya, sekolahnya seni atau kursus seni gitu. Kalau emang benar mau serius ya. Kayak memang ada. Serius aja. Jangan kebanyakan bingung. Nyambur aja. Paling miskin. Jangan gitu Ben, gue Tapi miskin nggak apa-apa tau. Enggak, kita kaya loh. Oh iya, kita kaya. Punya mata. Coba kalau dijual berapa harga? Iya benar. Ginjal berapa? buat beli kayak itu. Buat beli yang itu ya. Ginjal kan lumayan buat beli keyboard. Kak, ada yang nanya nih. Kak, ada yang nanya. Sekolah sama
Sama kakak, Aku. ada bisa kemana? Sekolah art banyak, kalau mau yang negeri pastinya IKJ, sorry swasta IKJ, ISI Jogja, itu agak susah. Makanya pengen masuk situ tapi pertama susah, kedua nggak boleh, ya sudah dan Kalau sama ke kakak bisa nggak? Ika ngajar nggak sih Kak? sedap, boleh. Workshop. IG-nya atau DM aja tuh gimana? Ya, DM-nya di bawah sini. Oh, Tuh. iya. Follow ya, tuh. Follow kakak. Oh ya. Iya tuh ada ya, Iya. akunnya Ika. Iya Oh, ada. gitu. Boleh. Kita workshop ya, kadang juga sempat Iya, bikin kadang workshop. juga kita ada free workshop ya Kak, ada yang berbayar. Ika lengkap anaknya. Kayak McDonald. Kayak ini ya, kayak pengen promote. Kayak gitu. Lanjut. Oke. Kak, kan Ika dua domain. Jarang loh orang yang bisa seni dua gitu. Ada visual, ada writing. Seruan yang mana sih Kak? Dua-duanya seru. Kamu mas serakah. Iya, aku orangnya gitu sih. Gimana dong? Aku juga mau nulis tapi nggak bisa konsisten. Aku kan dibilang orangnya 50-50 gitu Oh, ya. iya. Iya, betul. Kadang hitam, kadang putih. Kak, ceritain tentang menulis Kak. Sekarang kita pindah. oke. Tadi kan kita ngegambar. Betul. Gitu. Novel ya. Betul. Ika kalau nggak salah lagi nulis novel baru. Betul. Ini novel keberapa Kak? Kalau novel sebenarnya memang baru novel pertama. Kalau Yang kelar. yang kelar ya benar. Semua novelis itu Iya. pasti pernah menulis novel yang tidak kelar. Iya, kalau misalnya puisi gitu. Kalau nulis sendiri kayak tadi dibilang kan sebenarnya waktu kita ngomik yang bagusnya mungkin komikus itu adalah makanya kalau di Jepang kan komikus dipanggilnya sensei. Sensei itu kan guru. Kenapa? Karena ketika mereka menggambar, mereka juga harus sambil ada ide ceritanya mau kayak apa gitu. Nah, terus kalau misalnya nulisnya tadi jadi lebih ke awalnya sih mungkin lebih banyak nulisnya dulu kayak yang ilmiah. Jadi kayak ngatur step by stepnya. Terus paling kesulitannya kalau nulis misalnya novel kayak writer's block ya. Iya. Kayak writer's Aku block. sering itu. Nah, sama mood, ngatur moodnya. Tapi Ika sebelum novel kan istilahnya kalau lari itu istilahnya lari maraton kan panjang Iya, kan. betul. Susah gitu Kak. Ika sebelumnya mulai dari cerpen atau gimana? Iya, cerpen, puisi, Dan itu berhasil ya kalau cerpen selesai. cerpen selesai. 3 lembar, 10 lembar selesai. Oke. Cair. Es batu. Pernah ya cerpen Oh apa iya. dipublish kan? Iya. Oh iya kan? Iya, Oh gitu. gitu. Kalau mungkin susahnya adalah kalau mungkin bedanya nulis sama ngelukis adalah kalau ngelukis misalnya idenya stuck berhenti, kalau lanjut 2-3 hari atau mungkin sebulan kemudian masih oke. Kalau sebel ya udah dihapus lagi, timpal bikin yang baru. Tapi kalau nulis tuh yang susah, kalau aku pribadi nulis itu adalah kayak di sini tuh kayak kebayang-bayang terus gitu loh. Jadi kayak nyangkut tuh, jadi bawaannya kayak pengen ngetik terus tapi kan nggak mungkin kan. Iya, Tiba-tiba lagi nyapu, gue ada ide nih. Iya, Ke laptop. Lagi nyuci, berhenti dulu. Ada ide ke laptop. Susahnya gitu. Yang penting novel selesai, yang cucian mau biarin aja. Bisa laundry. Kan duitnya belum ada ya, ada buat laundry. Itu Kayak gitu. udah berapa lama nih Kak? Novel yang pertama ini udah Iya, pertama kan berarti iya, ya? betul. Udah berapa lama nulis dari Sebenarnya novelnya itu ditulis 2013. Astagfirullahaladzim. Azim. Umur lahir. Itu udah jadi. 2013 tuh udah jadi. Itu anak bungsu gue belum lahir. Iya, bener. Dia segitu. Anak gue sekarang bisa ngomong. 2013 sudah itu cuma dikerjain kurang lebih kayak sebulan atau 2 bulan. Itu waktu itu 2013. Waktu itu memang niatnya untuk lomba bikin ada ide. Ya bener sih, ada cerita-cerita yang dulu mentok kebuang. Terus dari situ pas membaca lagi karena nggak menang gitu kan, deh edit lagi. Kok nggak suka nih gitu. Kayaknya kata-katanya nggak bagus gitu. Ganti editnya lagi dari mungkin 100 lembar jadi 120 lembar. Udah gitu filenya sempet hilang. Filenya sempet hilang di laptop yang mana yang udah diedit, drama deh gitu kan. Hilang. Ketemu lagi, edit lagi. Terus mulai 2018 kan jadi editor juga. Akhirnya kan ilmunya nambah. Oh iya. Ya, editor. Ke triggernya juga karena itu ya. Karena akhirnya jadi harus se-perfect mungkin. Iya, ada angle yang lain yang ada angle yang lain sebagai seorang editor gitu kan. Jadi pas nulis ya itu terus udah gitu
Akhirnya sekarang tahu EYD. Wah, ambil EYD, ambil lagi. Terus belum lagi kayak misalnya mungkin di komunitas nulis atau gimana, oh ini stylenya nggak gini. Ya, tapi ketika baca, jujur aku nggak terlalu banyak baca novel Indonesia gitu ya. Paling baca pun sastra, misalnya Pramudia gitu. Kayak kemarin baru baca Sapardi Djoko Darmono. Iya meninggal, nggak gitu juga kali ya. Nggak kayak gini penulisan dan aja. Harusnya kan kalau EYD itu dan itu tidak boleh di awal kalimat. Tapi di novelnya Sapardi dan itu di depan kalimat. Jadi akhirnya sebuah ambigu gitu kan. Akhirnya aku berpikir ya sudah nulis aja. Nanti EYD dan balik lagi kesukaan pembacanya seperti apa. Kalau Ika proses writingnya gimana sih Kak? Kalau apa dari sebuah kan ngebagan dulu nih. Iya. Kalau istilahnya tulangannya kan. Iya. Intro, body, Betul. outro, penutup Betul, gitu iya, kan. betul. Gitu. Nah, terus Ika tuh Konflik, ngebentuknya apa dulu gitu maksudnya? Iya, anak bahasanya kita keluar ya. Oh, iya, dulu kita sama-sama anak bahasanya keluar. Kalau proses nulisnya sih kalau aku pribadi pertama ide. Misalnya pengen nulis novel tentang ini, itu yang pertama. Terus udah gitu udah muncul idenya seperti apa, kira-kira konfliknya. Kalau emang udah dapet nih konfliknya langsung bikin aja konfliknya. Tapi kalau emang konfliknya belum ada, ngalirin aja gitu. Ngalirin dulu dia seperti apa, tapi bagusnya memang ada konfliknya, dia naik turunnya seperti apa. Terus kayak awal terus menentukan. Kalau dalam dunia bahasa kan kita mesti tahu misalnya mau penulisannya dari tokoh pertama atau tokoh ketiga, apakah menggunakan kata saya, aku atau dia. Nah gitu. Terus lagi mikir lagi kayak fiksi atau non fiksi, maksudnya atau gabungan antara fiksi dan non fiksi gitu. Nah bagi seorang Ika Dewi, Lesdewika, fiksinya Ika apakah sebuah fiksi? Teman-teman gue banyak tuh nanya, katanya lagu gue kenyataan semua. Padahal itu fiksi loh. Ada di Wattpad kan novelnya gitu. Kayaknya begini, kalau tadi misalnya paling gampang nulis itu memang satu, kalau nggak berdasarkan pengalaman pribadi, pasti pengalaman orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita. Itu tuh paling. Jadi fiksinya, sefiksi-fiksinya fiksi? Iya, sefiksi-fiksinya fiksi itu biasanya based on true story biasanya. Tapi jangan diterima mentah-mentah, wah ini 90% fiksi. 90% nyata, bisa jadi cuma 10%-nya doang nyata. 90%-nya fiksi. True. Iya, inspired by true, tapi true-nya itu cuma 10%. Nah, kayak gitu. Biar lebih vibe gitu ya. Iya, lebih vibe. Jadi ketika orang baca akhirnya mereka nembak, kok ini lo? Kayaknya ini lo. Padahal ya enggak juga sih. Enggak ada kejadian-kejadian seperti itu tuh sama sekali enggak ada. Baper. Itu enggak ada. Fiksi, lagu tuh fiksi. Gitu Kak. Terus Kak, Ika ngebatasin nggak waktu produksinya? Misalnya harus selesai dalam waktu setahun misalnya novel ini nih gitu. Atau biarin aja sampai selesainya. Bagusnya sih punya target. Karena kalau aku nggak ditargetin udah pasti nggak selesai aja. Betul. Gitu. Setuju. Gitu. Orang-orang kayak gitu. Bagusnya sih punya target. Jadi misalnya kayak yang udah punya target aja mundur gitu kan. Terus kayak harus ada triggernya. Terus tadi ketemu orang-orang yang emang bikin semangat gitu. Bikin orang yang ayo gitu kan. Terus kan kalau di musik ada namanya produser ya. Dia pengawas produksi. Di novel juga kan ada editor lah kita anggap gitu. Nah Ika tipikal orang yang termasuk memperhatikan teamwork itu enggak. Jadi maksudnya kan kadang-kadang editor bukan hanya teknikal ya, memeriksa ejaan atau apa. Kadang-kadang kan memotivasi kita produksi. Kelarin dong bab ini belum selesai gitu. Apa Ika punya juga teman atau tim yang gitu? Belum Ya. Belum. Tapi menurut Ika penting nggak punya editor? Penting. Karena Ika pernah jadi editor. Penting karena kalau karena gini, kalau posisi jadi editor, terus pernah nulis buku juga yang memang bukan fiksi ya, tapi non fiksi, terus ketemu editor yang memang kurang cocok. Jadi ketika ini kok nggak dikoreksi sih gitu. Jadi harus ada kayak editor sama penulisnya harus punya satu visi. Gitu. Kita bacakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari yang live nih dari Sabri_hati. Kak Ika, kalau nulis biasanya langsung aja atau pakai kerangka dulu? Langsung. Kalau orang beda-beda. Kalau aku sukanya langsung. Aku bukan tipe orang yang bahkan untuk melukis pun langsung. Jadi hari ini
Kalau gini, kalau susah untuk nulis panjang, coba nulis puisi. Kamu nggak mungkin bisa nulis puisi yang sama dengan di momen yang beda. Misalnya contoh, lagi di bis, oke lagi galau gitu kan, hujan di bis, basah gitu. Terus itu pasti puisinya akan beda dan besok nggak akan mungkin bisa nulis yang sama, itu pasti nggak akan bisa. Itu pasti. Jadi nulis aja. Cuma mungkin kalau pernah belajar bahasa Indonesia, pasti ada kayak maksudnya ada idenya dulu apa, judulnya kira-kira mau judul apa, karena kan judul bisa diangkat jadi tema bisa diangkat, tema nggak bisa diangkat jadi judul. Lupa, pokoknya judul bisa diangkat jadi tema, idenya apa, terus tokoh-tokohnya siapa aja, kira-kira konfliknya mau apa. By the way, kalau ada suara-suara ilahiyah di kuping kalian, di handphone kalian, itu nyata panggilan Tuhan untuk Anda untuk beribadah. Silakan beribadah setelah acara. Saatnya waktunya untuk salat asar. Oke, kita lanjut ya. Bagian Ika tadi menjalankan. dari siapa tadi? Sabria. Sabria. Iya, terima kasih pertanyaannya. Iya, apa? Coba satu lagi apa? Nanya yang sama, orang yang sama. Terus cara ngatasin writer block Iya, gimana? writer's block. Iya, jadi gini, kesulitan nulis itu adalah writer blocks. Keluar dulu, harus keluar. Maksudnya take relax dulu, terus banyak baca. Jadi nggak mungkin kamu nggak akan, kalau menurut aku pribadi ya, kamu nggak akan bisa nulis karya yang bagus kalau kamu nggak membaca karya-karya yang bagus. Banyak baca, jadi referensinya itu harus banyak, harus bagus. Terus ide-ide, jadi kayak writer blocks tadi langsung abis misalnya baca atau nonton, yang suka nonton, nah itu ngobrol sama temen yang memang ngedukung, gue lagi nulis novel nih, atau gue lagi nulis cerita, nah itu nanti akan ada dapat saran dari temen. Aku juga gitu, kita berarti bikin inner circle ya, yang appreciator sekaligus kritikus karya kita gitu kan. Tapi kalau aku sih pribadi jangan kritikus dulu. Oh gitu. Iya, karena kalau baru mulai itu bikin down. Iya, kalau aku loh ya, kalau aku gitu aku kan. pernah mau bunuh diri. Diselamatkan Superman. Oh iya, Rika Dewi, penulis referensinya yang difavoritin siapa? Kalau luar paling suka pasti sama J.K. Rowling. I love her very much. J.K. Rowling, Harry Potter, terus J.K. Tolkien, Stephenie Meyer, terus suka terus kayak misalnya siapa lagi ya? Kalau yang klasik-klasik, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe itu kalau yang tahu, karena dia dark, ceritanya dark. He is one of my favorite. Kalau Indonesia Pramudia. Enid Blyton ya, Enid Blyton. Angkatan lama dia. Karena aku suka, aku bacanya semua dibaca. Jadi kalau yang tadi, kalau buku anak-anak Enid Blyton, Roald Dahl. Roald Dahl. Terus ya udah, tapi yang bikin Conan. Tatang S nggak ya? Coba? Oh, Tatang S legendnya itu. Itu aja. Kalau Indonesia Andrea Hirata, ya Sini Cikudo. Sini Cikudo. Itu nama karakternya. Ya. Nama penulis. Oh iya. Terus kalau Indonesia Andrea Hirata. Bagus. Paling suka aku Andrea Hirata. Ika setiap bulan menelan buku. Membaca maksudnya. Membaca. Baca. Itu harus ya kalau di kita Nggak harus sih, kesukaan aja. Ya tapi kalau mau jadi penulis dan lain-lain ini harus kalau kita baca. Iya, ideal baca berapa Kak ideal sebulan? Berapa sih kalau biasanya? Berapa ya? 1, 2. Kadang-kadang soalnya nggak kalau aku nggak baca satu buku. Misalnya lagi bosan buku 1. Jadi di kamar itu ada berapa puluh buku. Gila. Dia kalau Big Bad Wolf budgetnya parah. Pokoknya buku. Sekarang lagi baca apa Kak? Di tas tadi. Aturan di pulau-pulau masih di tas ada. Lagi baca yang sekalian ya. Itu suka banget bukunya Milne. Nyebutnya nggak tahu. Pokoknya tahu Winnie the Pooh. Nah, Winnie the Pooh itu penulisnya adalah Milne. Tadi suka. Dan itu bukunya buku bergambar. Jadi aku suka banget baca buku bergambar. Jadi kalau ada yang bilang, udah gede, udah tua gitu ya, nggak bisa baca buku, jangan salah. Itu justru orang itu sulit sekali bikin buku cerita bergambar itu sulit karena message-nya susah. Iya, 2 kali kerja ya istilahnya. Iya benar. Menulis story-nya susah, nggambarnya susah. Oke Kak, last novelnya itu launch-nya kapan? Terus gimana ininya? Terus katanya ada soundtrack-nya. Iya, kan biasanya ada soundtrack itu lagu. Kalau soundtrack film. Ini novel. Ini novel.
Novelnya dari Dereng, Sondrega. Iya, ditunggu. Aku juga nunggu novelnya. Aku aja belum baca yang segitu panjangnya. Di Wattpad kan sebenarnya ada bagian depannya untuk teasernya, di Wattpad ada judulnya Iya, apa? ada yang mau katanya buku fisika nanti. Iya, Tuh, fisik. Semoga paling lambat Oktober udah bisa. Iya, amin. Kak, last word Kak buat semua calon perkarya dan perkarya di Indonesia. Lukis, penulis. Berat. Kenapa? Apa ya? Apa kek? Ini kan pandemi kita semua lagi nganggur, tapi nganggurnya Kayak buat semuanya yang emang I don't know, just follow your passion. Kalian sukanya apa, ikutin aja. Terus jadikan itu sebagai sesuatu yang fun. Tapi nggak gampang ya. Aku nggak pernah bilang itu gampang. Itu pasti susah, stres pasti. Pengen berhenti, iya. Ya terserah. Habis itu kalau memang mau berhenti ya silakan. Kalau mau lanjut yakin ya silakan. Pokoknya ya udah jalanin aja. Terus tetap belajar. Oke. Tetap belajar. Oke, Ika terima kasih banyak. Oke, udah selesai. Iya, kita udah berasa ya udah 1 jam. Oh ya, oke. Gitu. Lagunya? Ika, lagunya dari novel Ika yang judulnya apa? Asmaradana. Asmara. Novel kamu apa judulnya? Ah iya tuh, novel aku judulnya Benang Merah. Iya, nanti di closing ini kita tayangin. Wow. Gitu ya. Nanti kita ngobrol khusus novel ya. Bye, dadah semuanya. Makasih. Terima kasih, tetap beragama. God bless you. God bless you. Itu tuh. Karena Tuhan ada. Dadah. Jangan bersuara. Tangan jangan bersuara. Tanpa tanda hidup berganti cerita, rawat tangis berselap luka dan juga bahagia.